Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Saya melihat sukacita di antara muka-muka Bapak Ibu. Boleh tengok kanan kirinya. Boleh lambaikan tangan sama kanan kirinya atau salaman, boleh lah. Salaman ya. Oke. Ya boleh salam, yang belum salam tadi boleh salam kanan kiri. Oke Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di tempat ini dengan sukacita dan kasih Kristus. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita. Thank Amin, you Yesus. Jesus. Oh, Terima kasih Tuhan. Kami mengucap Terima syukur. kasih Bapa. Engkau Terima menyertai kasih kami. Yesus. Engkau memberkati. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kami rasakan. Haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Tanda kami Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, kesetiaan-Mu Segala pujian pernah berubah, kami tak pernah naikkan berhenti kepadamu. dalam hidup kami. Haleluya. Selalu Kau nyatakan Engkau kembali baik. setiap pagi. Engkau baik. Selalu Kau nyatakan baru di hidupku. Shiriararabaya, shiriararabahaya. Ralabakaya rabasyakarararaba. Oh, we praise you, Lord. Biarkan hati kami, biarkan mata kami memandang Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. biar mulut kami dipenuhi pujian. Terima kasih. Ya Bapak, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan haleluya. atas hidup kami. Yes, Biar Lord. kuasa-Mu Tuhan hadir dalam Amin. ibadah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima Amin. kasih, Yesus. Mari berkemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Amin. Saya yakin semua kita diberkati Tuhan. Yes. Amin. Dan siapa yang percaya bahwa kuasanya melebihi kuasa atas apapun di dunia ini boleh Yes. lambaikan tangan. Amin. Yes. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama saya. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu ya Tuhan. kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, yes, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Kuasa-Mu terbesar Tuhan. Dan
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Yes, Amin. Hati kami percaya ya Tuhan, Amin. bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami mau bersorak, nyanyikan setiamu. Kami mau bersyukur. Amin. Amen. Biar kami bersyukur Tuhan dan hati kami percaya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi kami. Amin. Tahu Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Dan kami berserah sepenuhnya Tuhan. Hanya kepada rancangan-Mu untuk setiap kami. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak masa lalu Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini kami berserah. Kini aku berserah. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
Sekali lagi, kini aku percaya. Kini aku percaya. Mari jemaat Tuhan katakan. Tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu Kuatkanku, dasarku berharap dan aku berserah. Kini aku berserah Atas rancangan-Mu ya Tuhan. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami yakin Tuhan, atas rancangan-Mu ya Tuhan. Meskipun belum kami lihat Tuhan, tiada kegagalan, tiada mustahil bagi Engkau. Tiada yang sukar Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan. Rancangan ajaib, rancangan ajaib. Sebab kepadamu kami berserah Tuhan. Hati kami percaya sepenuhnya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah perlindungan kami Tuhan. Tak pernah gentar Tuhan, kami berjalan. Tak pernah takut, kami berjalan. Sebab Engkau beserta kami ya Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar. Mari jemaat Tuhan katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai.
Jemaat Tuhan saja yang katakan El Shaddai. Berkatnya melimpah El Shaddai. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah El Shaddai. Amin. Berkat-Mu melimpah Tuhan Yesus. Kami yakin berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Yes. Dan hati kami percaya Tuhan. Amin. Bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Kami siap Haleluya. mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tinggal berdiri Bapak Ibu. Hari ini kita dengan topik yang baru. Tema kita hari ini noble. Katakan kiri kanan, noble. Tuhan mau kita hidup terhormat. Tuhan mau kita hidup terhormat. Setiap kita ingin dihormati, setuju enggak saudara? Tapi itu bukan hanya keinginan kita. Tapi itu rancangan Tuhan buat kita. Karena kita adalah mahkota kemuliaan. Saudara berkata, saya kurang dihormati. Saya ingin dapat hormat. Saya mau berkata pagi hari ini. Tuhan lebih ingin saudara hidup terhormat. Tuhan lebih ingin saudara dihormati. Yang mau mengaminkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Mari kita buka dasar firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12. Nanti multimedia saya mau minta tolong berikutnya dikeluarkan di versi KJV ya. Oke, kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya, ini dasar firman Tuhan. Tuhan mau umat Tuhan untuk belajar hidup tenang. Itu adalah sebuah kehormatan untuk mengurus urusan kita sendiri. Untuk bekerja keras dengan tangan kita. Supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana memandang kita dengan penghargaan. Memandang kita hidup terhormat. Saudara, jadi sudah bisa ditampilkan KJV-nya? Saya mau saudara lihat di versi bahasa Inggris,
Ini lebih powerful kata-katanya saudara. Dan saya akan bicara, sudah lihat dekornya agak sedikit berbeda hari ini. Itu ada Nobel di situ, tapi saya tambah PT di depannya. Nanti saya jelaskan belakangan. Saudara, Tuhan mau kita hidup terhormat. Tuhan sangat menginginkan kita hidup terhormat, penuh penghargaan. Nah, ketika kita hidup terhormat, dan saya pengen ingatkan dulu saudara, ini adalah salah satu nilai-nilai kita. Coba lihat nilai-nilai kita. Ya, values, spiritual, harmonious, intimate, noble, dan excellent. Kita sedang bicara tentang noble. Noble artinya hidup yang terhormat. Setiap pribadi harus punya nilai-nilai. Setiap lembaga harus punya nilai-nilai. Indonesia saja punya nilai-nilai. Pancasila, 5 sila. Ya kan? Nah, kenapa Indonesia bisa luar biasa? Bhinneka Tunggal Ika. Gimana menyatukan kita? Pancasila. Gitu loh. Nilai-nilai yang harus sama. Nah, bahkan Tuhan kasih visi sama kita. Tuhan kasih misi sama kita. Saya pengen saudara melihat hal ini. Oke, bahasa Inggrisnya udah datang, kita lihat, kita baca dulu. Ya. Ayat 11 dulu baru ayat 12 ya. Oke, kita baca, saudara lihat ya. And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Di sini ada kata-kata bisnis, itu bicara tentang urusan kita sendiri. Ada kata kerja, bekerja dengan tangan kita sendiri. Itu diterjemahkan bahasa Indonesia justru jadi bisnis. Nah, hari ini saya pengen bicara, saudara, ketika kita bekerja, mengurus urusan kita sendiri, kita mendapat penghormatan dari luar. Dan ini visi yang Tuhan kasih sama saya sebagai gembala. Menjadi kota di atas bukit, apa? Warganya tidak ada yang menganggur. Warganya unggul dan cemerlang. Nah, gimana caranya? Pagi hari ini kita akan bicara dengan bekerja. Bekerja dengan tangan kita. Bekerja membangun usaha kita. Ada di sini profesional, bekerja di tempat perusahaan tertentu. Ada di sini pedagang. Ada di sini juga wirausaha sendiri. Apapun pekerjaan kita, Tuhan mau kita melakukan itu supaya kita hidup terhormat. Saudara, kita dihormati orang itu pasti ada tingkat penghormatan. Setuju saudara? Ya, ada tingkat penghormatan. Mau tidak mau, status sosial berbeda di masyarakat. Itu yang coba dicegah oleh komunis. Namun komunis gagal kan? Ya, mau tidak mau akan ada perbedaan. Nah, tingkat kehormatan kita, kata firman Tuhan di sini, hari ini kita belajar, berdasar apa saudara? Berdasar pekerjaan kita. Berdasar kinerja kita, berdasar hasil kita. Itu sebabnya saya akan mulai. Ketika kita mau hidup terhormat, kita mau berkata begini, bertanya sama diri, seberapa saya dihormati? Seberapa saya derajatnya dihormati? Itu tergantung dengan visi saudara. Itu tergantung dengan mimpi saudara. Ya, di Alkitab, di pengkhotbah dikatakan ada satu kota diserbu musuh. Namun ada satu orang yang berhikmat. Dan akhirnya kota itu diluputkan. Hebat kan dia berhikmat. Tapi masalahnya cuma satu. Orang itu ternyata miskin. Kota diluputkan. Wah, semua orang bersorak, semua orang happy. Tapi akhirnya orang itu dilupakan. Kenapa? Karena miskin. Artinya apa?
dia kurang dihormati. Nah saya akan mulai, ketika kita hidup terhormat di hadapan sesama, ada 3 poin. Yang pertama, hidup terhormat di hadapan sesama. Apa artinya saudara? Kita sedang mengejar impian. Untuk hidup terhormat saudara harus punya mimpi. Saya ingat betul, ya kalau baca buku, banyak orang yang dulunya miskin, susah. Seringkali gak dianggap keluarga, gak dianggap tetangga. Tapi dia bilang berkata, saya punya tekad. Ya, satu ketika keluarga saya gak seperti ini lagi. Apa yang terjadi? Dia punya mimpi. Dia punya visi. Sama, saya pengen saudara hidup terhormat itu jadi impian kita. Kenapa? Kalau kita hidup terhormat, orang akan lihat Tuhan melalui kita. Saya katakan amin. Itu tujuannya. Karena semua kemuliaan kehormatan dikembalikan kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Tapi bagaimana Tuhan kita yang besar? Karyanya besar, pengorbanannya besar. Kita nggak bisa balas. Gimana caranya? Jadilah orang terhormat. Ketika orang terhormat dan tahu siapa kita, mereka akan bertanya, siapa di balik lo? Apalagi kalau lihat masa lalumu. Apalagi lihat kalau masa susahmu. Apalagi lihat masa bodohmu. Kalau masih lihat masa kasarmu. Tapi engkau berubah jadi terhormat. Orang akan bertanya, siapa Tuhan lo? Siapa Tuhanmu? Aku juga mau kenal Tuhanmu. Ingat saudara? Dan itu dimulai dengan mimpi. Jadi ketika Tuhan ingatkan lagi visi kita, misi kita membangun generasi cemerlang yang unggul dalam komunitasnya. Visi kita membangun kota di atas bukit. Dulu waktu saya terima gagah rasanya. Tapi ketika menjalanin, aduh berat ya. Ternyata mimpi itu kok besar banget ya. Kita harus berdampak bagi kota. Kita harus memberkati kota. Kemarin ada WA. Mas Budi ke Santi, ke bendahara gereja. Ini jalan yang dekat Panjebolan lagi diperbaiki, lagi dicor ya. Bisa enggak GPDI bantu? Saya langsung putuskan bisa. Ayo San, keluarkan. Hanya masalahnya jumlahnya berapa. Dan itu jalannya menuju ke ladang kematian. Jadi sedikit yang ke sana. Tapi bayangkan satu ketika. Kalau Tuhan sudah berkati Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda kita. Ada proyek yang lebih besar di kota ini. Dan kalau yang dicari seperti tadi, yang dicari jemaat kota di atas bukit. Saya percaya itu waktu kita bersinar. Amin. Gak cuma gang yang kita perbaiki, jalan besar. Kemarin ngobrol-ngobrol saya lihat di YouTube. Membangun jalan tol itu 1 kilometer harganya berapa? 750 miliar kalau nggak salah. Saya lupa. Nggak mungkin 750 juta soalnya. 750 miliar. Wow. Saya lihat, wah besar banget ya. Tapi kenapa ada orang bisa bangun jalan kecil, bisa bangun jalan utama, bahkan bisa bangun jalan visi. Impian. Hari ini saya mau saudara genapi firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup terhormat. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tapi untuk itu, bagaimana saya sampai terhormat? Firman Allah katakan, hasilkan sesuatu dengan tanganmu. Hasilkan sesuatu dengan tanganmu. Saya pengen saudara bermimpi besar lagi. Saya pengen saudara tangkap lagi. Nah mimpi besar ini bukan kita coba-coba mimpi-mimpiin. Beda mimpi dunia dengan mimpi yang dari Tuhan. Agama Kristen itu agama pewahyuan. Katakan agama pewahyuan. Visi sama wahyu itu mirip. Gitu loh. Hanya ketika kita dapat pewahyuan kita bisa kenal Tuhan. Hanya lewat pewahyuan kita kenal rencana Tuhan. Hanya lewat pewahyuan kita tahu hal-hal yang besar dari Tuhan.
Itu sebabnya ketika saudara sedang beribadah, buka hati saudara. Biar Tuhan mewahyukan siapa dirinya. Saya mau bertanya, Tuhan kita besar atau kecil? Tuhan kita dahsyat atau tidak? Tapi saudara, itu hanya kita bisa dapat pewahyuan. Saya tanya, Tuhan menciptakan kita dahsyat tidak? Tuhan menciptakan kita ajaib tidak? Ada orang sudah gampang katakan saya ajaib, saya perkasa, saya luar biasa. Tapi masih banyak orang yang masih minder. Masih banyak orang ngomong aja susah. Kenapa? Karena dia belum dapat pewahyuan tentang dirinya. Suatu ketika Tuhan bilang gini sama murid-murid. Menurut orang siapakah aku ini? Ada yang bilang cuma nabi. Ada yang bilang oh ini dan itu. Tapi menurut kamu siapa? Petrus berkata, engkau adalah Mesias yang diurapi, yang dijanjikan. Yang akan membebaskan Israel. Bahkan engkau adalah anak Allah. Artinya engkau berasal dari Allah dan engkau adalah Allah. Mata Petrus terbuka. Betapa besarnya Yesus. Langsung Yesus berkata begini, hei Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu, tapi Bapakku di surga. Artinya apa? Allah memberi pewahyuan kepadamu untuk mengenal aku. Dan sekarang aku memberikan pewahyuan yang baru kepada engkau. Engkau Simon bin Yunus. Simon yang mudah goyah. Anaknya Yunus. Tapi sekarang engkau adalah Petrus. Engkau adalah batu karang. Ketika kita dapat pewahyuan tentang Tuhan. Tuhan akan kasih pewahyuan tentang siapa kita. Kenapa saudara setia beribadah? Kenapa saudara setiap hari dengar firman Allah? Setiap hari kita kirim pagi-pagi. Bahkan setiap hari sudah diberi kesempatan untuk gabung berdoa. Untuk apa? Dapat pewahyuan tentang Allah. Dan ketika saudara dapat pewahyuan tentang Allah, akan bersamaan Tuhan akan mewahyukan siapa diri saudara. Dan itu akan membuat saudara punya mimpi yang besar. Kalau Tuhan sudah kasih siapa dirinya, siapa engkau, Tuhan akan kasih pewahyuan apa rencananya lewat hidupmu. Tuhan berkata begini kepada Petrus, hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Gerejanya sepowerful apa? Pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Dan kepadamu, kepada siapa? Kepada Petrus, kuberikan kunci kerajaan surga. Siapa Petrus? Seorang nelayan. Siapa Petrus? Begitu pimplan kita lihat kisahnya. Tapi ketika Tuhan kasih pewahyuan tentang siapa Allah, siapa dirinya, dan apa rencananya. Tiba-tiba dari tukang ikan yang gak dikenal orang. Tiba-tiba dia menjadi orang yang mendunia. Ramai-ramai orang memberi anaknya namanya Petrus. Masih ada juga sih yang memberi nama orang anaknya Simon. Saya gak ngerti kenapa masih menyebut Simon ya. Kenapa gak Petrus? Nah, mungkin belum dapat pewahyuan. Gitulah. Saya mau dorong Bapak Ibu. Cintai Tuhan. Cintai hadirat Tuhan. Cintai firman-Nya. Cinta beribadah. Sampai engkau benar-benar bukan akan berkata, Tuhan dahsyat. Dan saudara akan berkata, saya akan mengalami kedahsyatan. Saya akan berbuat hal yang dahsyat. Saya percaya ketika itu terjadi, orang akan, apa saudara? Saudara akan hidup terhormat di mata sesama. Bisa katakan amin? Haleluya. Pagi hari ini pun juga, ketika saudara sedang duduk, buka HP saudara. Catat lagi sesuatu yang besar dari Tuhan. Atau ingat lagi janji Tuhan sama saudara. Tuhan bilang, mungkin saudara masih malu-malu, aku akan keluar dari krisis keluargaku. Punya mimpi lagi. Orang yang tidak punya mimpi, gak akan punya tujuan hidup lagi. Saudara akan lihat sebentar. Orang yang kehilangan mimpi,
akan kembali ke masa lalu. Petrus ketika dia kehilangan impian. Ayo Yesus sudah mati. Udah. Ayo kita menabur jala lagi. Kita cari ikan lagi. Dia gak cari jiwa. Dia kembali ke masa lalu. Buat yang bapak-bapak yang senior. Jangan mikir pensiun bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak pensiun dengan pekerjaan. Tapi gak boleh pensiun dengan visi dan mimpi. Punya mimpi yang baru lagi. Punya mimpi yang segar lagi. Kalau tidak, kita akan kembali ke masa lalu. Nanti obrolan kita yang kita sudah pernah ceritakan sama anak-anak dulu memberkati, sekarang tidak memberkati. Waktu kita masih aktif, kita bisa bicara sama anak-anak. Nah, dulu papa tuh ngerintisnya kayak gini. Karena kita masih aktif, anaknya dengar. Tapi kalau sekarang kalau kita udah gak aktif, kita cerita kayak gitu. Lagu lama lagi. Gue udah denger. Dulu emang kayak gitu, sekarang. Jadi firman Tuhan ini buat siapa saja. Kalau saudara kehilangan visi, saudara akan selalu ngomong yang lalu, yang lalu, yang lalu. Padahal firman Allah katakan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Punya tujuan baru lagi. Punya visi baru lagi. Maka hidup kita akan dihormati orang-orang lain. Amin. Sudah catat? Visi yang Tuhan ingatkan lagi, tulis lagi, tulis lagi. Pengusaha, omset mau berapa? Tulis lagi. Yang punya toko, mau punya toko berapa? Tulis lagi. Gampang ukurnya di situ. Saudara masih punya impian, punya kerjaan sendiri, punya usaha, tulis lagi, tulis lagi. Tulis, gitu loh. Ayo tulis sekarang hari ini, di hadirat Tuhan hari ini. Saudara di tempat yang tepat. Tuhan sedang ingatkan lagi sama saudara. Untuk berbuat yang besar. Dulu ketika engkau berdoa, engkau dapat jamahan dari Tuhan. Kita udah menyanyikan tadi. Allah kita besar, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kita proklamarkan lagi. Ayo. Dampak perusahaan saudara mau apa? Di Jawa Barat. Mau se-Indonesia. Anggap ini sedang membangun perusahaan. Sudah tahu ini seadanya banget. Jadi nggak cocok jadi kantor. Kenapa? Nggak ada kursinya. Tapi anggaplah lagi yang membangun ya. Punya visi dulu. Minimal punya PT. PT Nobel. Amin. Mulai kumpulin apa yang harus dipelajari. Nggak apa-apa. Modal-modal yang ada ini keren. Mac. Tapi ini zaman baheula, zaman opa ini. Nggak apa-apa, pakai dulu yang ada. Wah, mulai diperlengkapi apa? Oh, belajar rupanya ya. Belajar keuangan, belajar akuntansi. Ada peta. Kenapa ada peta? Mungkin mikir suatu ketika saya akan memasarkan di pulau Anu, di kota Anu, di negara Anu. Mulai benarin keuangan ya. Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, pendapatan, ada biaya. Di biaya itu juga ada pajak di situ. Jemaat kota di atas bukit taat membayar pajak. Punya visi. Bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan? Lewat gerejanya. Tapi saudara catat lagi visi saudara. Amin. Kalau kita mau hidup terhormat di hadapan orang-orang, di hadapan sesama, kunci yang pertama, yuk kita baca dari Alkitab. Kembali lagi ke bacaan yang tadi. Firman Allah berkata begini, anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang. Tadi hidup terhormat di hadapan sesama. Kuncinya yang kedua, hidup tenang di hadapan diri sendiri. Banyak di sini belum tenang hidupnya. Kenapa? Karena belum bekerja dengan tangannya sendiri. Belum mengurus urusannya sendiri. Perhatikan saudara. Ini Alkitab ini luar biasa firman Tuhan.
Hanya ketika tangan kita sibuk, katakan bersama saya, hanya ketika tangan saya sibuk, maka yang lain menjadi tenang. Maka hidup saya menjadi tenang. Jadi yang saya temukan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Ketika tangan saya sibuk bekerja, maka semua anggota tubuh saya menjadi tenang. Kaki kita nggak gatel jalan-jalan kemana-mana yang nggak ada tujuan. Benar nggak saudara? Ada gawean. Ada kerjaan gitu loh. Nggak ada waktu untuk buang-buang waktu. Jalan-jalan boleh, harus. Tapi ada waktunya. Mulut kita karena sibuk bekerja, mulut kita nggak akan apa saudara? Tidak akan ngomong sia-sia. Mulut kita nggak sibuk ngomongin hoax gitu loh. Kenapa kita ada gawean? Saudara, kalau tangan kita sibuk bekerja, mata kita nggak jelalatan kemana-mana. Kenapa? Karena kita kan sibuk kerja gitu loh. Dipanggil orang aja kalau kita lagi fokus kerja, kok dipanggil gak ngelihat? Nah kan lagi sibuk. Telinga kita gak akan sibuk dengerin gosip. Kenapa? Karena kita akan perhatikan kerjaan kita. Ketika tangan kita sibuk, pikiran kita tuh tidak mudah stres. Kenapa? Orang yang stres tuh gak tahu mau kerja apa. Orang yang stres tuh, kenapa? Gak fokus sama kerjaan. Ketika tangan kita sibuk bekerja, pikiran kita juga gak pikun. Gak pikun saudara. Mau yang muda, oh ya kalau ngomong pikun yang tua ya. Nah, jadi pastikan, saudara masih ada sesuatu yang dikerjain. Untuk apa? Untuk hormat. Untuk kehormatan saudara. Dan lebih jauh kehormatan Tuhan. Saudara, kalau tangan kita sibuk bekerja, apa yang terjadi? Hati kita gak cemburu. Hati kita gak marah sama orang lain. Gak pahit saudara. Kenapa? Karena dikerjain saudara. Setuju gak? Setuju gak Pan? Ketika lagi sibuk, hati tuh gak kemana-mana. Kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Bahkan kalau kita lihat hasilnya bagus, tersenyum. Hatinya puas. Hari-hari ini, siapa yang gak tenang hidupnya? Jangan-jangan saudara harus belajar ini. Hidup tenang. Learn to be quiet. Belajar ngurusin urusan kita. Dengan tangan kita. Apa yang terjadi saudara? Ketika kita belajar tenang. Ketika kita bekerja dengan tangan kita, timbul confidence. Timbul percaya diri. Timbul kebanggaan diri. Saya itu berguna. Saya itu menghasilkan. Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, apapun yang dikerjakan, itu bukan orang yang berpasrah diri, yang negatif. Tapi orang yang, kalau orang pasrah diri, ya enggak nasib lah kia. Tapi orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dia sadar, dia berpotensi. Amin saudara. Dia punya potensi, dia punya talenta, dia punya karya. Tapi gimana mengeluarkan? Kerja. Hasilkan sesuatu. Saudara, ketika confident datang, ketika kita tenang, kita mulai percaya diri, tegaklah kepalaku di hadapan lawanku. Apa yang terjadi? Kita bukan sibuk bekerja saja ketika kita tapi kita mulai berkarya. Ayo anak-anak, pisang goreng udah jadi tuh. Hari ini mama dapetin resep baru. Ya enggak? Ibu-ibu pasti wajahnya keluar dengan senyum, betul? Wow. Ketika suami-suami pulang, hasil kerjanya dengan tangannya, tiba-tiba pulang bawa amplop isinya angpau. Senyum gak bapak-bapak? Tapi yang lebih banyak senyum biasanya istri ya. Tetap istri yang senyum, kenapa ya? Ya, itu ada karya saudara.
ketika kita bekerja dengan tangan kita, bukan sekedar memenuhi kebutuhan diri, tapi akhirnya kita mulai berkontribusi. Tapi belajar tenang. Kata firman Tuhan, belajar tenang. Ada waktu bekerja tuh membosankan. Setuju gak saudara? Ada waktu, aduh kalau kerjanya itu lagi. Terus gak ada yang ngeliatin. Belum kelihatan hasilnya. Tapi saudara mesti belajar tenang. Katakan belajar tenang. Tenang sampai selesai. 1, 2, 3. Tenang sampai laku. Amin. Tenang sampai rame. Amin. Siapa yang percaya sedang diperlengkapi oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Siapa yang percaya akan keluar sebagai pembuat keajaiban? Lambaikan tangan. Siapa yang percaya Tuhan akan membuat hal-hal yang mustahil? Katakan saya. Haleluya. Haleluya. Banyak orang yang gak sangka dari resep yang sederhana. Ternyata booming. Karena ditekunin. Tenang aja, orang ngomong apa, gak apa-apa terus buat aja. Gak mudah menyerah. Tapi kalau kita gak tenang, gagal sedikit, kita dengar kata orang berhenti, mulai lagi dari nol. Saya ngebayangin tuh Thomas Alva Edison untuk membuat lampu pijar. Sekian puluh ribu kali gagal. Mungkin ketika kacau lagi pegawainya, gitulah si Thomas Edison tenang. Buat lagi gitu loh, ada orang lewat, gagal lagi, gitu loh. Aduh, gimana saudara? Kolonel Sanders di masa tuanya, kelilingin ke ribuan restoran nawarin resepnya. Kebayang kalau baru pertama, geus aki-aki rek naon deui lah. Udah minta tolong sama orang aja. Dia ke restoran yang lain. Aduh papa, ayam kayak gitu mah mau laku, siapa yang kenal itu. Tapi dia tenangin hatinya. Amin. Ribuan restoran. Dan akhirnya ada satu restoran yang mau terima. Apa yang terjadi? Kalau ditanya, Opa Kolonel Sanders, berapa kali harus menenangkan? Sekian ribu kali menenangkan hati saya. Amin. Belajar menenangkan diri. Dan sumber ketenangan yang sejati hanya apa? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi kalau saudara mulai pagi-pagi dengan beston dulu, baca firman dulu, saudara berkata, ada visi dari Tuhan. Ada pewahyuan dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Tenang. Hese. Amin. Susah. Rumit. Tapi tenang. Sampai akhirnya saudara menemukan, ada hal-hal yang dulu saya gak terlalu peduli. Tapi hari-hari ini saya coba mulai kerjain. Susah saudara. Benerin pembukuan susah saudara. Susah. Sampai mau nangis saya. Benerin stok susah gitu loh. Buat pemasaran susah saya lagi belajar hal-hal kayak gitu. Hese. Tapi tenang gitu kan. Tenang gitu loh. Mikirin anak. Siapa yang punya tanggungan? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang punya tanggungan. Dalam nama Yesus, Tuhan beri ketenangan kepada saya. Semua tanggungan akan terbayar. Semua hutang akan terbayar. Semua proyek akan selesai. Amin. Bangkitkan iman saudara. Saudara tidak sendiri. Tapi belajar tenang. Tenang dari mana? Dari Tuhan. Kita orang beriman.
Kita nggak sendirian. Kita nggak pakai kekuatan kita. Amin. Yang nggak tenang cuma satu biasanya. Pakai kekuatan sendiri. Ya, coba waktu Daud melawat Goliat. Ngelihat gedenya. Lihat pengalamannya. Lihat perlengkapannya. Itu kalau kita terapin di dunia bisnis, eta perusahaan gede pisan, eta modelnya gede pisan, itu relasinya banyak banget. Oh nggak sepengalaman, hari orang, karena kayak mulai. Itu mah peralatannya modern, saya batu cuma nemu. Gitu kan, nemu di pinggir kali lagi. Pakai senjata seadanya. Disengserikan. Mana erek nyian kantor nah gitu. Pakai yang ada. Tapi kata Daud, tenang. 1, 2, 3. Belum berhasil hal ini, tenang. Susah, tenang. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Daud mulai berkata, hai orang gak bersunat, artinya apa? Orang gak beriman kepada Allah yang sejati. Kamu datang dengan segala perlengkapanmu. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang teguh. Menara yang kokoh. Tempat orang berlari dan menjadi selamat. Dan menjadi tenang. 1, 2, 3. Tenang. Kalau omsetmu belum tercapai, tenang. Jangan panik. Tenang. Terus lakuin. Terus nabung kalau modalmu belum cukup. Nabung. Ya. Belum dapat terusan, investasi terus. Tenang. Haleluya. Buat pikiranmu tenang dengan bekerja. Buat hatimu tenang dengan bekerja. Buat kakimu tenang dengan bekerja. Kalau engkau panik, udah. Kau gak dapat menghasilkan sesuatu. Haleluya. Saudara dapat sesuatu pagi hari ini? Ketika saudara bekerja dengan tangan. Ini yang saya bilang, saya tenang di hadapan dia saudara. Saudara sedang apa saudara? Saudara bukan hanya menimbulkan kesibukan. Makanya saya gak paksa lagi saudara ibadah setiap malam. Karena ini kasusnya orang Tesalonika. Mereka percaya Tuhan. Wah, mereka belajar kasihnya, mereka belajar kuasanya. Mereka juga belajar kedatangannya. Oh Tuhan udah mau datang. Orang Tesalonika apa? Kumpul. Lagu kesenangan mereka adalah kita berkumpul, kumpul lagi, kumpul terusan. Kumpul terus mereka. Memang kasih persaudaraan ada. Tapi lama-lama kehabisan modal. Kenapa? Mereka udah gak kerja. Itu orang Tesalonika. Jadi satu sisi kelihatan eksklusif. Mereka cuma nunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Semakin rohani kelihatannya. Tapi lupa tanggung jawab. Lama-lama gak bisa ngasih lagi kan. Lama-lama mulai nuntut. Kemarin saya yang bawa berkat. Sekarang kamu dong. Tapi karena gak kerja, gak ada input. Kasihnya jadi kendor. Kenapa? Paulus katakan kerja, urusan dirimu sendiri. Ada waktu bersekutu. Ada waktu untuk bekerja. Gimana kamu mau bawa berkat kalau kamu gak ada hasil dari pekerjaanmu? Amin. Kita udah belajar bulan lalu tentang keintiman, tentang kasih. Itu yang ditegur oleh Paulus. Ini backgroundnya. Saudara, jadi ketika kita bekerja dengan tangan, kita bukan hanya menimbulkan kesibukan. Tapi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh dengan tangan saudara, saudara mulai menemukan passion saudara. Apa itu passion? Saudara menemukan minat saudara, bakat saudara, kesukaan saudara. Sesuatu yang ini aku suka dan aku mampu dan mau melakukannya. Saudara,
Lahirkan sesuatu yang saudara suka. Saudara mampu, tapi juga mampu dijual. Itu yang penting. Amin. Passion bukan sekedar hobi, tapi sesuatu yang menghasilkan. Tapi saudara harus temukan dulu, gimana caranya? Dengan banyak mencoba, dengan banyak melakukan. Terus apa saudara? Ketika saudara lakukan dengan tangan, kenapa saudara mau balik lagi ke sana? Saudara bukan hanya menemukan passion saudara, saudara menemukan purpose saudara. Saudara menemukan tujuan hidup saudara. Enggak selalu orang uang gitu ya. Enggak selalu soal uang. Tapi ketika saudara lakukan ini, kenapa profesi saya ini? Kenapa? Ketika saya lakukan ini, saya ketemu orang. Di situ saya bisa ngobrol. Terus apa? Saya bukan hanya nggak bicara soal duit. Tapi bicara dengan dia, ada komunikasi. Apa yang terjadi? Dia ngerasa saya nemenin dia. Ada sesuatu yang dilahirkan saudara. Saudara mulai berkata, oh ini pintu saya untuk memuliakan Tuhan. Oh ini pintu saya untuk berhubungan dengan orang. Yang terakhir tadi ya, ingat kita harus hidup terhormat di hadapan sesama. Hidup tenang di hadapan diri sendiri. Tapi ketika kita lakukan dua hal ini, firman Tuhan bilang kita hidup taat di hadapan Allah. Amin. Mungkin ada yang berkata, kenapa ada orang yang sukses, ada yang gagal? Saya cuma berkata, sekalipun dia gak kenal Tuhan, tapi kalau dia rajin, dia taat. Kenapa? Mungkin dia gak pernah baca Alkitab. Tapi dari semula firman Allah berkata, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Kuasailah itu. Artinya apa? Taklukkan apa? Kelola. Artinya apa? Gali. Itu pakai bahasa cultivate. Usahakan. Dari sini kata bisnis. Bekerja. Maka jangan heran. Jangan bilang, kenapa ya? Nggak kenal Tuhan kok diberkati. Ya dia taat. Mungkin dia belum taat soal keselamatan kekal. Tapi dia taat soal prinsip hidup, rajin, hemat, berpikir jangka panjang. Dan apa yang terjadi? Saudara, dia didapati taat di hadapan Tuhan. Lambaikan tangan saudara yang mau hidup terhormat di hadapan sesama. Melalui belajar hidup tenang di hadapan diri sendiri. Dan akhirnya didapati taat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saudara diperlengkapi pagi hari ini. Saudara siap untuk melihat kelimpahan dari Tuhan. Saudara melihat kehormatan dari Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita bekerja, keringat kita, pikiran kita, itu diri kita. Coba baca satu ayat. Amsal 3 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Saudara mau taat sama Tuhan? Pertama bekerja. Bekerja sampai menghasilkan. Bahkan dimulai dari hulu hasil. Dari hasil pertama. Saya sering kali melihat di zaman papa. Om, ini hulu hasil. Hulu hasil itu apa? Gaji pertama saya. Ini apa? Ini hasil pertama dari bisnis saya. Selain mereka mengembalikan milik Tuhan. Ketika kita taat bekerja sampai menghasilkan, kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Angkat persembahan saudara. Haleluya. Angkat dulu. Oke. Turunkan lagi. Anggap saudara punya amplop lain. Anggap kita sedang sincia.
Ketika saudara angkat amplop, yang saudara kasih siapa? Keluarga, benar enggak? Ya. Ketika anak menikah atau ketika saudara kita mau berkati, gak usah jauh-jauh lah. Ketika hari besar kita pengen belikan sesuatu sama orang, dibilangin, anak papa yang ganteng. Mungkin cowok-cowok atau suami-suami, istriku yang cantik. Kan cinta kita kan. Kita ingin muliakan istri kita kan. Kira-kira saudara nyari yang receh atau nyari yang terbaik? Saya mau tanya. Kalau saudara cinta, yuk kita ke pesta. Pas mau ke pesta, bajumu udah kekecilan karena kita udah diberkati. Ya udah pakai itu aja. Tapi kalau kita punya uang nih suami, tega gak kita kayak gitu? Kita akan muliakan istri kita, benar? Sok, mama siap-siap duluan. Kenapa? Kalau perempuan kan lebih lama. Ini papi udah beli baju baru. Tapi tong pokoknya ke salon. Terus istrinya bilang, ke salon, iya. Gak punya duit. Salah sorangan. Ada suami-suami yang kayak gitu. Saya mau ngomong hal yang real dulu. Sebelum kita berkata, hatiku mengasihi Tuhan. Hatiku memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Itu yang saya sering bilang. Kekristenan itu gak gampang. Kekristenan itu bukan orang yang ece-ece. Kekristenan itu bukan orang yang pemalas. Kekristenan itu makanya kasih Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Kenapa saya selalu ngajak di tempat ini? Ketika saudara memberi, itu adalah ungkapan hati cinta saudara sama Tuhan. Itu ucapan syukur. Tapi untuk memuliakan Tuhan gitu loh saudara. Amin. Saya berharap nanti saudara juga terlatih. Memberi yang baik kepada anak, kepada suami, kepada yang lain. Saya percaya semua orang senang menerima. Itu gak usah diaminkan. Semua orang senang menerima. Amin. Senang dikasih kado, senang dikasih pemberian. Tapi buat orang Kristen terlebih berkat memberi dari menerima. Standarnya lebih tinggi lagi ternyata ya. Tapi memberi harus yang terbaik. Gimana caranya? Tuhan akan lihat, ini hasil keringatmu enggak? Bukan jumlahnya. Tapi yang pertama hasil keringatmu enggak? Karena seorang janda ketika dia memberi dari kekurangannya. Tapi mari kita sekarang memberi dari kelebihan kita. Talenta kita, peluang kita, berkat kita. Amin. Pagi ini saya pengen, ada kertasnya Miss Santi? Saya mau tantang lagi Bapak Ibu. Di akhir tahun untuk bukan hanya memberi. Tapi memberi janji iman lagi. Kita mau Natal, kita mau Paskah. Saya pengen Paskah kita keluar lagi bersama-sama. Saling mengasihi, latih iman kita. Sebabnya pagi hari ini saya pengen berlatih saudara. Yuk pikirkan sebuah angka. Tuhan, saya udah dapat visi. Saya mau hidup terhormat. Saya mau hidup tenang dengan bekerja. Tapi saya nggak mau pakai kekuatan saya. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau muliakan Tuhan dengan hasil saya. Itu sebabnya saya mau belajar memberi bukan dari kelebihan. Bukan dari yang ada. Tapi saya mau belajar beriman. Bahwa mimpi saya akan digenapi untuk memuliakan Tuhan. Kemarin saya dengan istri di masa susah. Benar-benar kalau cari lagi kokorehan. Tapi Tuhan bilang kasih. Saya bilang Tuhan ini kok nantangnya kenapa pas lagi susah. Kalau lagi ada gampang beli. Tapi saya percaya ketika saya memberi di situ. Saya sedang melatih iman. Saya melihat lagi mujizat Tuhan. Amin. Saudara mau lihat lagi kemuliaan Tuhan? Saudara mau di-challenge lagi pagi hari ini?
Ayo bis, segera dibagikan. Bagi beberapa orang biar cepat, bagi orang biar lebih efisien waktunya, jangan satu orang. Ya. Tantang lagi iman saudara. Kekristenan gak cuma bicara soal iman. Kekristenan juga bicara soal income. Minggu-minggu depan kita akan bicara lebih dalam. Pengajaran Yesus tentang memberi itu banyak sekali. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup terhormat. Hidup nobel. Untuk apa? Untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini saat altar call buat kita. Ini saat tantangan datang. Saya mau percaya lagi enggak? Tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti. Kita ikuti firman Tuhan. Kita ikuti tuntunan Tuhan. Keluarga muda, saya punya mimpi besar buat saudara. Saya pengen saudara punya PT dan semacamnya. Saya pengen suatu ketika saudara kenal di kota ini. Saya pengen saudara dikenal di Jawa Barat. Saya pengen suatu ketika saudara dikenal di tingkat nasional. Tapi latih iman saudara. Orang-orang muda. Yang kau masih pelajar, kau yang masih muda. Saya pengen saudara punya mimpi yang besar. Tapi mimpi yang besar itu dimulai dengan langkah kecil. Mulai cari hobimu, mulai cari talentamu. Mulai bekerja dengan tanganmu. Sampai kau bilang, Gening aku bisa. Gening aku bisa. Dan kalau saudara mulai dari muda, mulai lebih awal. Saudara start lebih dulu. Amin. Ini saat yang kudus saya percaya. Karena ketika saudara jadi terobosan, doa kita mulai tercapai. Seperti doa orang tua saya. Anak saya jauh lebih baik dari saya. Tapi saya juga berdoa, anak-anak saya jauh lebih baik dari saya. Saya berdampak, tapi orang tua bilang saya mau anak saya lebih berdampak. Tapi doa saya, anak saya lebih berdampak. Hari ini saya menabur dengan air mata, dengan pengajaran. Dengan resiko mungkin orang salah mengerti, gempala kok kayak gini ya. Tapi saya mau saudara, ngomong yang praktis. Kita dihargai kalau kita punya karya saudara. Amin. Sambil saudara pegang kertas, bayangkan saya mau muliakan Tuhan tahun ini dengan janji iman ini. Saya tahu ini masa sulit. Presiden kata tahun depan masa gelap. Tapi firman Tuhan berkata, ada terang Tuhan datang. Amin. Kalau saudara sudah dapat angkanya, saudara tulis. Kalau saudara belum dapat angkanya, saudara doakan. Tapi gak salahnya saudara tulis dulu. Tulis angkanya, tulis namanya. Dan hanya dikumpulkan kepada saya. Saya mau berdoa buat saudara. Amin, saudara siap? Tuliskan nama saudara, tuliskan angkanya. Ini janji iman saya. Saya punya mau mimpi yang besar. Saya mau bangun kehidupan saya. Silakan tuliskan nama saudara, tuliskan jumlahnya. Saya mau berdoa. Kalau saudara masih ragu, tulis saja dulu. Haleluya. Saya senang di jemaat ini. Ada anak-anak SD, saya kaget. Anak SD udah bayar perpuluhan. Saya salut dengan orang tua yang mengajar hal seperti itu. Anak-anak juga belajar mau janji iman, silakan. Dari kecil latih iman saudara. Haleluya. Haleluya. Ini masa benar-benar menenangkan diri ya. Karena harus nulis nominal. Tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Ya kalau sudah
Mari angkat persembahan kita doa bersama-sama. Mari angkat janji iman kita. Saya belum dapat amplop janji iman ya. Kita angkat sama-sama yuk. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari pemain musik tampil ke depan sambil membawa amplop masing-masing. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu. Sambil kita menyiapkan diri kita untuk ambil perjamuan kudus. Oke, saudara gak punya bolpen rupanya ya. Ya, mungkin lain kali Asher siapkan tidak hanya bolpen sama ini ya. Yang boleh butuh bolpen boleh pinjam kiri kanan. Haleluya. Sambil angkat persembahan kita. Sambil angkat janji iman kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sambil siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sambil angkat persembahan kita kepada Tuhan. Yesus. Beri yang terbaik, haleluya. Mari, kolektan silakan jalankan keranjang saudara. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap jiwaku. Kami membawa persembahan kami. Kami membawa janji iman kami. Kami mau mengimani terobosan terjadi dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Karena kami tahu Engkau telah memberi yang terbaik. Itu sebabnya ajar kami memberi yang terbaik. Hamba terus berdoa biar ada kemampuan, ada kemauan untuk taat kepada Tuhan, untuk beriman, untuk memiliki visi, memiliki mimpi. Biar Tuhan yang membukakan, memberi pewahyuan. Ada pintu-pintu yang baru yang dibukakan, ada kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan kerjakan. Biar kami semua beriman lagi bahwa Engkau sungguh rindu memberkati kami. Dengan tangan kami. Sehingga kami menjadi orang terhormat di mata sesama. Itu sebabnya beri ketenangan di hati kami. Untuk mengerjakan semua hal ini. Dan beri ketaatan di hati kami. Untuk kami hidup taat di hadapan Engkau. Berkati semua persembahan kami. Berkati semua janji iman kami. Sehingga kami dapat membayarnya. Dapat melunasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami berdoa.
Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, ampuni kami. Kenali hati kami. Tapi biar kami dilayakkan lagi untuk terima perjamuan kudus. Untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat roti dan air anggur ini. Mari berkati dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan perjamuan kudus kita. Ini kan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan hidup lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan, hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua sudah ada roti, angkat roti dengan tangan kanan. Setiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita selalu diingatkan ada permulaan yang baru. Amin. Manusia yang lama sudah mati dengan kesombongannya, juga dengan keminderannya. Amin. Manusia yang lama dengan kegagalannya sudah mati. Amin. Saudara percaya, saudara hidup dengan sesuatu yang baru. Dengan kesempatan yang baru. Dengan peluang yang baru. Amin. Tuhan mau bentuk karakter kita. Sedemikian juga sadis sama seperti Yesus. Sebabnya angkat roti dengan tangan kanan. Sebelum makan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sadar akan korban Tuhan. Saudara sadar akan dia menyerahkan tubuhnya karena keberdosaan kita. Demi kasihnya untuk keselamatan kita. Mari makan. Dengan mengucap syukur, dengan punya pengharapan baru. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan kanan. Cawan ini adalah lambang darahnya. Kasihnya sebesar hidupnya. Kasihnya rela menyerahkan nyawanya
Untuk engkau dan saya dibaharui. Untuk kutuk yang seharusnya kita pikul, dipikul olehnya sehingga kita diberkati. Untuk segala penyakit yang harusnya kita derita, tapi oleh bilurnya kita disembuhkan. Untuk kesia-siaan hidup kita, tapi lewat kematiannya kita mempunyai tujuan hidup yang baru. Amin. Dengar pembacaan firman Tuhan sebelum minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini, haleluya, adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya darah Yesus dikorbankan bagi kita. Yang kehilangan nyawanya, mari minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita kepadanya. Naikkan pujian kita kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Katakan dengan iman, yang lemah dikuatkan. Yang miskin dibuat kaya. Yang tidak berpengharapan jadi memiliki pengharapan. Haleluya, haleluya. Sambil mengucap syukur kepada Dia. Sambil ingat korbannya. Sambil percaya lagi ada kuasa di balik salibnya. Haleluya. Dikuatkan. Mari imani. Yang miskin diperkaya. Yang buta dicelikan. Perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta dicelikan. Perbuatannya bagiku. Yang lemah sekali lagi. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta dicelikan. Perbuatannya bagiku. Walaupun pemimpin dunia berkata tahun depan tahun kegelapan. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan sedang menciptakan, Tuhan melihat terang itu baik. Artinya apa? Tuhan melihat bukan karena adanya terang. Kita bisa melihat hanya karena ada terang. Tapi Tuhan melihat terang. Artinya apa? Di kegelapan pun tidak ada yang menggelapkan Tuhan. Lagu tadi katakan, yang buta dicelikan. Kalau saudara merasa susah hidup, susah berusaha, susah dapat peluang, cuma minta satu. Biar kegelapan kita, kenapa Pak? Kebutaan kita dicelikan. Saya mau berdoa sekali lagi. Ada beberapa orang yang berkata, saya gak bisa seperti itu. Saya susah punya mimpi. Saya mau berdoa khusus buat hal ini. Menghardik kegelapan yang ada. Sehingga saudara dapat pewahyuan. Sehingga mata saudara bersinar. Saudara semangat, amin. Nyanyikan pujian ini lagi. Kalau ada yang merasa ada yang menutupi masa depan saudara. Menutupi mimpi saudara. Menutupi semangat saudara. Saya khusus mau berdoa untuk hal ini. Nyanyikan pujian ini lagi. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta dicelikan. Perbuatannya. Sekali lagi dengan iman katakan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta dicelikan. Perbuatannya
hamba berdoa pagi hari ini. Oh, haleluya. Hamba minta celik rohani. Amin. Hamba minta celik Amin. visi yang dari Tuhan. Hamba minta celik mengenali firman Allah. Hamba berdoa celik mengenali visi dari Tuhan. Amin, Tuhan. Hamba berdoa Engkau yang memberi mimpi oleh Roh Kudus. Memberi penglihatan. Memberi hari depan yang penuh harapan. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Bukakan Yesus. Amin. mata rohani kami sehingga kami dihalaukan dari kegelapan. Di dalam nama Yesus. Kalau yang berkata dia lemah, dia menjadi kuat. Amin. Kalau ada yang berkata dia miskin, dia menjadi kaya Yes, Tuhan. Lord. Kami semua adalah pelihat-pelihat visi dari Tuhan. Pelihat impian-impian dari Tuhan. Pelihat sesuatu yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau pulang dengan membawa berkat. Kami mau pulang dengan bawa kekuatan. Kami mau pulang dengan membawa impian, dengan visi, dengan semangat yang baru, dengan pewahyuan yang baru. Dan kami akan pulang untuk melakukannya. Kami akan bekerja dengan tangan kami. Kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan belajar tenang Tuhan untuk melakukan urusan kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Itu sebabnya berkenanlah Engkau memberkati kami. Tadakan kedua tangan jemaat Tuhan. Terimalah berkat. Kasih Allah Bapa. Kasih karunia Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Kau tidak kekurangan sesuatu yang baik. Rencana Tuhan engkau adalah kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Diberkati dalam seluruh keberadaanmu. Sehingga engkau diutusnya menjadi garam dan terang dunia ini. Diutusnya menjadi pembangun kota di atas bukit. Biarlah pekerjaan tanganmu yang menghasilkan karya diketahui semakin banyak orang. Sehingga mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang diberkati katakan. Amin. Semua orang yang mau bersemangat bekerja katakan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya.